Selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Seperti peribahasa yang dikenal di bangsa ini, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Demikianlah paling tidak kisah perjalanan kehidupan Daniel yang memahami makna persekutuan dengan benar. Dia tidak seperti kacang lupa kulit, waktu senang lupa teman. Namun sebaliknya, dia buktikan bahwa saat dia berbagi beban dan teman-temannya meresponi dengan tepat, demikian pula waktu dia mendapatkan anugerah, dia berbagi. Itu sebabnya Bapak Ibu, pagi hari ini biarlah nilai ini dapat teraplikasi dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang mudah untuk berbagi dengan sesama, tanpa ada motivasi tertentu yang mengikuti saat kita berbagi sesuatu kepada rekan-rekan kita. Ketulusan pasti membawa kita makin naik dari satu anak tangga ke anak tangga yang lain. Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-46. Alkitab mencatat, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Raja Nebukadnezar sujud menyembah Daniel, bukan sebaliknya. Kenapa? Karena Daniel mampu untuk menjawab tantangan raja. Saya percaya itu bukan hanya kemampuan individual yang ada pada hidup Daniel, tetapi karena dia juga mengajak rekan-rekannya. Dia memahami kekuatan koinonia. Karenanya apa yang mustahil bagi manusia dikerjakan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi raja sujud kepada Daniel. Ia berkata juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Simak ayat 49. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel tinggal di istana raja. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita dapat lihat bahwa pribadi ini memang memiliki nilai, sehingga wajar di tiga pemerintahan raja yang berbeda, Daniel mempunyai kedudukan yang baik. Ia tidak menghindar saat proses ada di hadapannya. Dia juga mampu menjaga dirinya dengan tepat dan benar. Dan yang lebih utama, dia melihat bahwa persekutuan dengan orang-orang benar adalah sebuah harta yang harus dijaga, dirawat, dan ditumbuh kembangkan. Karenanya saya mengajak tiap kita, bangun persekutuan. Ajak dan pilih teman-teman yang tepat. Karena benarlah firman Tuhan yang berkata, kebiasaan yang baik itu rusak karena kita hidup dalam pergaulan yang buruk. Namun sebaliknya, kita menjadi baik dan lebih baik kalau kita ada di dalam sebuah komunitas yang sehat dan benar. Apa indikator sebuah persekutuan yang sehat dan benar? Indikator yang pertama yang saya dapat adalah mereka tidak pernah menolak saat seseorang mendapatkan beban, seseorang lagi diproses, mereka mau merangkul dan membawanya untuk lewati proses yang ada, keluar sebagai pemenang.
Komunitas yang benar yang kedua memiliki ciri berharap penuh sama Tuhan. Tidak ada pengharapan lain. Seakan-akan memang secara lahiriah. Kalau berdoa emang ada efek apa? Tapi jangan lupa kita punya Tuhan yang berkuasa. Yang mampu mengubah segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ciri yang ketiga. Persekutuan yang sehat adalah mereka yang membangun kehidupannya dari hal-hal yang kecil. Sikap perilakunya, perkataannya, kebiasaannya. Orang-orang di dalamnya itu melakukan bagian-bagian yang kecil tetapi konsisten. Karenanya Bapak Ibu, ketika kita melihat ada orang-orang memiliki gaya hidup yang seperti itu harta yang dikasih Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan sia-siakan. Mari masuk di dalamnya, perkuat dan nantikan kemurahan Tuhan yang lebih besar. Karena saya yakin seperti Daniel, seperti Sadrak, seperti Mesak, seperti Abednego, komunitas yang sehat pasti mendapatkan akselerasi. Sebab tidak pernah pelita dinyalakan lalu ditaruh di bawah gantang. Dia pasti ada di atas untuk menerangi semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.